point of view-nya dari kamera itu kelihatan banget kalau Rey itu dilempar sampai kayak 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 dilempar ke bawah gitu loh. Sama Aleister Black itu kayak dilempar mereka tuh ke bawah gitu loh. Jadi kayak kayak bunuh gitu, kayak kayak mati gitu aja. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gulat termantap se-Indonesia. Selamat datang di Gilang Wrestling and you deserve it. 2020, tahun dimana banyak sesuatu yang luar biasa terjadi, sesuatu yang di luar dugaan terjadi, sesuatu yang out of the box terjadi di dunia, salah satunya pastinya di dunia gulat profesional. Banyak event-event yang harusnya jadi event yang gede, tapi harus dilaksanakan tanpa penonton. Dan kita sudah mulai terbiasa dengan situasi ini, di mana sebuah show wrestling tanpa penonton, dengan penonton virtual, dengan penonton terbatas. Kita berdoa pastinya mudah-mudahan di tahun 2021 ada momen di mana penonton bisa kembali lagi untuk menonton secara penuh, secara normal di acara gulat profesional. Itu bukan cuma berdampak bagi fans yang memang bisa nonton langsung, itu terutama kita-kita ini yang hanya bisa menonton dari layar. Dengan menonton dari layar dan menonton dengan banyak penonton, atmosfer, suara riuh penonton, reaksi penonton dalam layar kamera itu sangat-sangat menarik untuk disimak ya. Tapi ya gimana lagi, di masa pandemi di tahun 2020 kita harus menghadapinya. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi, khususnya untuk di dunia gulat profesional, kita mendapatkan match-match yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bagi fans WWE pastinya disajikan dengan pertandingan-pertandingan, konsep-konsep acara yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Dan ini dia 5 momen yang paling tidak bisa kita lupakan sebagai fans WWE di tahun 2020. Yang pertama, Edge return di Royal Rumble. Di awal-awal tahun 2020, di pay-per-view Royal Rumble, penonton masih ramai dan masa pandemi belum dimulai. Dan ini membuat Royal Rumble pastinya seru seperti biasanya. Satu momen yang jadi sesuatu yang sangat membekas dan tidak akan dilupakan oleh fans WWE adalah returnnya dari Edge yang sudah cedera sekitar 9 tahun lamanya dan kembali dengan sangat mengejutkan di nomor entrance 21. Orang tidak ada yang menduga kalau Edge bakal return. Dan saat itu nomor 21 mau keluar dengan suara 3, 2, 1 dan suara sirinenya tet. Satu kata yang keluar dari entrance itu, "You think you know me?" Waduh, semua penonton langsung di Twitternya dia bilang still no and still no. Itu menunjukkan kalau dia confirm, saya tidak balik lagi, saya masih cedera dan saya tidak bisa kembali lagi sebagai pula di WWE. Dan fans itu dan kita semua saat itu dibohongi. Soalnya memang Edge mau momen ini, akhirnya dia dapatkan momen ini, dia return dengan suara sorak riuh penonton pada saat itu di Royal Rumble tahun 2020. Tanpa kita sadari saat itu kita akan menghadapi pandemi di mana penonton gak bisa nonton lagi. Tapi yang jelas kembalinya Edge membekas di hati penonton, di hati fans WWE, jadi salah satu momen yang tidak dilupakan. Sampai sekarang video itu masih sering dilihat orang, video di mana Edge return di Royal Rumble. Dan secara keseluruhan pay-per-view di Royal Rumble pada saat itu memang sangat solid, sangat mantap dan sangat dengan match-match yang luar biasa, rivalry yang cukup keren juga. Royal Rumble-nya itu sendiri juga menarik, baik yang cewek maupun yang cowok. Yang cowok ya, seperti kita contoh itu awalnya memang kita lihat dominasi dari Brock Lesnar. Setelah itu ada momen di mana Brock Lesnar dikeluarkan oleh Drew McIntyre dengan Claymore kick-nya. Dan ini adalah momen yang sangat keren dan orang tidak pernah menduga. Dan ini mengantarkan kita untuk match Drew McIntyre dengan Brock Lesnar pada saat itu. Pay-per-view yang keren banget, yang wajib untuk kita tonton kembali untuk menjadi penutup kita di tahun 2020. Yang kedua, WrestleMania 36 tanpa penonton. Awalnya WrestleMania 36 sudah di-build up dari Royal Rumble akan menuju ke sebuah stadium dengan kapasitas 90.000 penonton di Tampa Bay, Florida dengan tema bajak laut. Bayangin kalau ini terjadi, keren banget. Tema matchnya itu udah keren banget. Tema WrestleMania itu udah keren banget. Dan juga di stadium itu sudah ada kapal bajak laut yang merupakan dari
konsep yang akan diadakan di WrestleMania. Tapi sayangnya pandemi COVID-19 merajalela di Amerika mulai Maret, April. Akhirnya eh, pemerintah yang ada di Florida melarang acara yang besar-besaran seperti WrestleMania. Awalnya Vince McMahon memang bersikukuh tetap jadwal seperti semula, tetap acara di situ, walaupun pembatasan yang terserah, oke, tetap harus di situ. Tapi karena diputuskan pemerintah tidak boleh melaksanakan acara di situ, akhirnya WWE tidak membatalkan WrestleMania, walaupun banyak fans yang bilang batalin aja dulu, karena orang berpikir pandemi itu hanya sebentar, tapi pandemi sampai selama ini, coy. Dan keputusan Vince pada saat itu mungkin kontroversial, tapi tepat kalau kita pikir pada saat ini, karena itu tujuannya untuk melanjutkan cerita gitu loh. Bayangkan kalau nggak ada WrestleMania pada saat itu, gimana cara menyetop dan melanjutkan ceritanya, padahal udah build up siap-siap mau WrestleMania ke-36. Alhasil WrestleMania kita yang kita saksikan 36 di Performance Center. Ada baik dan buruknya. Buruknya ya karena nggak ada penonton, nggak bakal ada sorak riuh, dan tidak akan jadi event yang keren. Bagusnya banyak sesuatu yang tidak terduga terjadi di WrestleMania 36. Semua pegulat pada saat itu di WrestleMania sudah all out, berusaha untuk mendeliver match yang sangat keren, walaupun tanpa penonton akan sangat keren untuk disaksikan. Dua match yang terpaksa harus dibikin konsep sinematik karena memang tanpa penonton, yaitu matchnya AJ Styles versus The Undertaker, The Boneyard match, dan juga matchnya The Fiend atau Bray Wyatt melawan John Cena di Firefly Funhouse match. Ini diputuskan karena memang cukup berisiko kalau dilakukan di dalam ring yang tanpa penonton. Jadi biar WrestleMania 36 tetap menarik, dikasih suatu cinematic match yang memang sangat menarik untuk disimak. Dan WrestleMania 36 terjadi dua part, dua malam. Malam ke-1 ada WrestleMania part 1 dan WrestleMania part kedua. Dan semuanya cukup bisa membuat kita terhibur di tengah pandemi COVID-19, di mana pada saat itu di Amerika pun orang memang diminta harus di rumah saja. Jadi WWE itu sebagai hiburan melepas penat mereka. Dan cukup berhasil, cukup fenomenal. Banyak yang membicarakan hal tersebut, banyak membicarakan WrestleMania 36. Dan WrestleMania 36 adalah momen dan acara atau pay-per-view yang tidak akan kita lupakan sebagai fans WWE di tahun 2020. Yang ketiga, extreme moment di 2020. Dengan adanya pandemi, penonton yang gak ada, WWE harus berpikir keras. Kreatifnya harus berpikir keras untuk membuat sebuah match-match yang harus menarik walaupun tanpa penonton. Alhasil muncullah gimmick match, gimmick konsep dari sebuah pay-per-view. Kita kasih contoh, Money in the Bank. Money in the Bank yang memang keren banget disaksikan kalau penontonnya rame. Tapi tahun 2020 kemarin Money in the Bank itu dilaksanakan secara sinematik di kantornya WWE, di kantor pusatnya WWE, di mana konsepnya saat itu yang cewek dan yang cowok itu sama-sama dalam satu waktu itu berlomba untuk bermain dalam kantor itu dari bawah lantai dasar sampai ke puncak rooftop lantai atas. Dan ekstrim momennya adalah momen ketika Baron Corbin melempar Rey Mysterio dan Aleister Black dari atas gedung. Dari angle-nya, point of view-nya dari kamera itu kelihatan banget kalau Rey itu dilempar sampai kayak dilempar ke bawah gitu loh. Sama Aleister Black itu kayak dilempar mereka tuh ke bawah gitu. Jadi kayak bunuh gitu, kayak mati gitu aja. Walaupun memang kalau di balik layar kita lihat ada kasur di bawahnya, masih ada lantai lagi di bawahnya. Tapi dari angle kamera itu membuat kayak wah ekstrim sekali Money in the Bank. Nah itu momen yang cukup ekstrim pada saat itu di Money in the Bank. Dan ada lagi momen eye for an eye match di Extreme Rules, Seth Rollins lawan Rey Mysterio. Ini momen yang cukup ekstrim. Walaupun akhirnya kita dapatkan yang ekstrimnya yang cuma segitu aja, tapi itu cukup ekstrim. Jadi eye for an eye match nih di Extreme Rules banyak yang spekulasi, rumornya katanya bakal dibikin ada efek CGI-nya. Tapi alhasil yang efek CGI dibatalkan sama Bapak Vince McMahon dan dibikinlah konsep matanya itu keluar tapi masih ketutupan sama tangannya Rey, cuma kelihatan sedikit aja kayak bola pingpong atau bola tenis gitu berbentuk mata gitu. Nah ini adalah sesuatu yang cukup ekstrim. Satu lagi yang terakhir adalah yang paling kita tahu di pay-per-view terakhir 2020,
TLC di mana Randy Orton membakar The Fiend, literally membakarnya. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri di layar kalau The Fiend terbakar, terbujur di atas ring. Ini momen-momen yang hanya bisa kita saksikan di masa pandemi. Kalau tidak ada masa pandemi, kita nggak akan bisa melihat momen-momen ekstrim ini di WWE. Contoh ya, Randy Orton bakar The Fiend. Kalau penontonnya banyak, Randy Orton nggak mungkin bisa membakar The Fiend, karena saat yang waktu TLC kita lihat itu yang dibakar adalah boneka. Padahal sebelumnya itu adalah The Fiend yang masih hidup, masih bergerak gitu. Pas dibakar udah nggak bergerak lagi, udah ganti boneka. Nah, momen pada saat mengganti boneka kalau ada penonton kelihatan dong. Tapi kalau nggak ada penonton, bisa di-cut, bisa di-taping dulu, dipotong-potong bagian-bagian, diedit-edit, jadi sebuah match yang sangat ekstrim dan sangat menghibur. Cuma ada di masa pandemi. Yang keempat, pengumuman Becky Lynch hamil. Nah, ini cukup unik juga nih. Ini momen yang bisa dibilang tidak terlupakan di 2020. Dimana pada saat Money in the Bank, Asuka itu mendapatkan kopernya dan memenangkan koper Money in the Bank. Di Raw setelah Money in the Bank, Becky Lynch yang sebagai WWE Champion Raw, WWE Women's Champion Raw memutuskan untuk relinquish, menyerahkan title-nya kepada pemenang dari MITB, Money in the Bank. Dan Becky Lynch sekaligus mengumumkan kalau dia sedang hamil. Nah, ini membuat banyak orang kaget-kaget, surprise, terkejut dengan keputusan Becky Lynch untuk istirahat, rehat dulu sejenak untuk kehamilannya. Yang jelas ya anaknya Seth Rollins ya, masa anaknya Dean Ambrose. Itu kata yang dia ucapkan pada saat itu kepada Asuka. And now you can go be a warrior. And be a warrior. I'm going to be a mother. Luar biasa. Dan backstage story-nya atau cerita di balik layarnya, jadi pada hari itu di Raw, si Asuka itu nggak tahu kalau dia bakal jadi WWE Champion ketika dia mendapatkan Money in the Bank. Dia taunya pada saat di panggung itu, pada saat di ring itu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat lagi di video YouTube, pada saat Becky menyerahkan relinquish title-nya, Asuka memang natural, kagetnya tuh kaget natural karena dia nggak tahu sebelumnya kalau dia bakalan jadi WWE Champion, WWE Women's Champion pada saat itu, karena dia cuma tahu dia menang MITB, udah gitu doang. Dia umumkan ke Becky Lynch, akhirnya mereka pelukan. Dengan responnya Asuka yang natural itu, dia langsung memeluk Becky Lynch. Ini kayak bisa dibilang merusak dari konsep kayfabe, soalnya yang mereka lakukan di situ ya kayak Becky Lynch sebagai orang biasa dan Asuka sebagai orang biasa, bukan lagi sebagai wrestler ataupun karakter dari WWE sendiri. Dan ini jadi banyak perbincangan banyak orang dan reviewer pada saat itu. Yang kelima, Roman Reigns return sebagai heel. Satu kalimat, you will never see it coming. Ini adalah konsep dari acara pay-per-view SummerSlam. Orang tidak ada yang menduga kalau mereka akan mendapatkan Roman Reigns sebagai heel di acara SummerSlam tersebut. Karena orang berpikir you will never see it coming adalah memang sesuatu yang akan jadi surprise. Kita nggak akan pernah melihat sebelumnya. Walaupun ada juga yang berspekulasi kalau WWE itu ya bullshit. Kalau dia ngasih sesuatu yang you will never see it coming itu ya sesuatu yang kita juga sudah tahu gitu loh, rumor-rumornya. Karena memang rumor-rumor banyak juga berkembang pada saat itu. Tapi nggak ada rumor-rumor yang bilang kalau Roman Reigns akan return sebagai heel. Jadi konsepnya, kalimat itu tepat sekali untuk SummerSlam di 2020 di masa pandemi. Waktu itu sudah Thunderdome ya, sudah banyak penonton virtual. Roman Reigns datang itu menyerang The Fiend dan juga Braun Strowman pada saat itu yang mereka lagi match untuk Universal Champion. Dan Roman Reigns ya nyerang gitu aja kayak sebagai seorang heel. Dan ini membuat orang-orang langsung merasa gembira, karena selama ini sebagai fans orang gak suka Roman itu dijadikan top babyface, karena mereka berpikir kayak agak dipaksakan. Mereka pengen Roman heel, dan kita dapatkan Roman heel pada saat pandemi seperti ini. Ini kayaknya mungkin desperate move, bisa juga disebut desperate move, bisa juga disebut konsep yang cerdas, membring back atau membawa kembali Roman Reigns dengan style ataupun karakter heel atau sebagai karakter jahat di WWE. Dan seperti yang kita lihat setelah itu makin berkembang karakter heel dari Roman Reigns ini. Yang pertama
secara mengejutkan Paul Heyman menjadi manajernya setelah kita tahu kalau Brock Lesnar lagi hiatus, lagi istirahat. Terus juga dilanjut lagi konsep Tribal Chief, dia feud dengan Jey Uso, dan Jey Uso sekarang menjadi kaki tangannya, dan mungkin akan berlanjut lagi sesuatu yang lebih menarik dan lebih keren lagi daripada sebelumnya. Tapi yang jelas fans merasa puas ketika Roman Reigns akhirnya menjadi karakter yang heel. Dan itu adalah momen yang tidak akan terlupakan di tahun 2020. Dan teman-teman, apa sih momen di WWE ataupun di gulat profesional lainnya yang menurut teman-teman semua yang tidak akan terlupakan atau unforgettable? Bisa komen di bawah atau mungkin komen-komen yang lainnya silahkan ya, biar tambah ramai aja. Terima kasih sudah menonton di channel YouTube Gulat Termantap se-Indonesia, di channel Gilang Wrestling, and you deserve it.